Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Fendi dari kelas 19B Ilmu Keperawatan dengan NIM 19010093. Di sini saya akan melakukan praktek atau tindakan manajemen laktasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen laktasi. Manajemen laktasi yaitu segala daya upaya yang dilakukan untuk membantu ibu mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya. Usaha ini dilakukan terhadap ibu dalam 3 tahap. Yang pertama pada masa kehamilan atau antenatal. Yang kedua sewaktu ibu dalam persalinan sampai keluar rumah sakit atau perinatal. Dan yang terakhir pada masa menyusui selanjutnya sampai anak berumur 2 tahun atau postnatal. Nah, tujuan dalam melakukan manajemen laktasi ini yaitu tercukupinya kebutuhan ASI pada bayi untuk proses tumbuh kembangnya si bayi. Indikasi bayi baru lahir sampai usia 2 tahun. Selanjutnya yaitu persiapan menyusui. Yang pertama, penyuluhan keunggulan ASI, manfaat rawat gabung dan perawatan bayi gizi ibu. Yang kedua, higien payudara dan puting susu. Kebersihan atau higien payudara juga harus diperhatikan, khususnya daerah papila dan areola. Pada saat mandi sebaiknya papila dan areola tidak disabuni untuk menghindari keadaan kering dan kaku akibat hilangnya lendir pelumas yang dihasilkan kelenjar Montgomery areola dan papila yang kering akan memulihkan terjadinya lecet dan infeksi. Yang ketiga, membersihkan puting susu dengan air atau minyak sehingga epitel yang lepas tidak menumpuk. Yang keempat, puting susu ditarik-tarik setiap mandi sehingga menonjol untuk memudahkan isapan bayi. Yang kelima, bila puting susu belum menonjol dapat menggunakan pompa susu. Dan selanjutnya yaitu persiapan psikologis. Yang pertama, memberikan dorongan kepada ibu bahwa ibu mampu menyusui bayinya. Yang kedua, meyakinkan ibu manfaat ASI. Yang ketiga, membantu ibu mengatasi keraguannya. Yang keempat, mengikut sertakan suami dan anggota keluarga lain. Yang kelima, yaitu memberi kesempatan ibu bertanya setiap ia membutuhkan. Selanjutnya yaitu prosedur atau tindakannya. Yang pertama itu cuci tangan bersih dengan sabun. Sebelumnya saya sudah melakukan cuci tangan dengan sabun. Yang kedua, pastikan privasi klien terjaga. Nah, yang ketiga, anjurkan klien untuk menggendong bayinya, kemudian duduk bersandar dengan kaki tertopang atau tidak menggantung. Nah, atur posisi bayi. Yang pertama, bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi sanggah seluruh tubuh bayi. Lengan ibu pada belakang bahu bayi, tidak pada dasar kepala. Leher tidak menengadah. Hadapkan bayi ke dada ibu sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu, sedangkan telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Dekatkan badan bayi ke badan ibu atau menempel. Bayi dipegang dengan satu lengan, kepala bayi pada lengkung siku ibu, dan bokong bayi terletak pada lengan. Satu tangan bayi diletakkan di belakang badan ibu. Perut bayi menempel badan ibu, kepala bayi menghadap payudara, tidak hanya membolakkan kepala bayi. Sebelum menyusui, keluarkan sedikit ASI dan oleskan di areola dan puting susu. Dan pegang payudara kanan dengan kiri dan sebaliknya ibu jari pada ibu berada di atas puting, sedangkan keempat jari lain di bawah puting. Jangan menjepit puting dengan jari telunjuk dan jari tengah karena posisi puting dalam mulut bayi yang tidak benar mengakibatkan ASI yang keluar tidak lancar. Dan selanjutnya itu beri rangsangan bayi untuk membuka mulut dengan cara menyentuhkan puting susu pada pipi atau sudut mulut bayi. Setelah mulut bayi terbuka lebar, cepat masukkan puting ke mulut bayi. Usahakan areola dapat masuk ke dalam mulut bayi.
Selanjutnya, dagu bayi menempel payudara hidung dekat payudara, tetapi lubang hidung jangan sampai tertutup payudara. Setelah bayi mengisap payudara, tidak perlu dipegang atau disangga lagi. Pertahankan kontak mata selama proses menyusui. Setelah selesai pada satu payudara, lepaskan dengan menggunakan jari kelingking ibu yang bersih. Jari dimasukkan ke dalam sudut mulut bayi. Cara lain adalah dengan menekan dagu bayi ke bawah atau menutup lubang hidung bayi. Jangan menarik puting untuk melepaskannya. Dan selanjutnya itu, susukan bayi sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya kebutuhan terpenuhi dengan menyusui tiap 2-3 jam sekali. Setiap kali menyusui, lakukanlah pada kedua payudara kiri dan kanan secara bergantian, masing-masing sekitar 10 menit. Mulailah dengan payudara sisi terakhir yang disusui sebelumnya. Nah, selanjutnya, sendawakan bayi dengan cara yang pertama, menyandarkan bayi di pundak ibu, lalu ditepuk-tepuk punggungnya pelan-pelan. Yang kedua, bayi ditengkurapkan dengan ibu sambil digosok-gosok. Nah, setelah selesai menyusui, oleskan ASI lagi seperti awal menyusui tadi. Biarkan kering oleh udara sebelum kembali memakai BH. Langkah ini berguna untuk mencegah lecet. Nah, hasilnya yang pertama itu mengevaluasi hasil tindakan yang baru dilakukan. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.